Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rizky Martiana, NIM 1910204031. Saya berasal dari lokal 5B, jurusan Tetris Biologi. Di mana di sini saya akan membuat tugas dengan mata kuliah Biologi Konservasi dan dosen pengampu yang terhormat Bapak Hendra Lardiman, SSI MPD. Di sini saya akan menjelaskan dua materi pokok. Yang pertama yaitu analisis masalah konsep biodiversitas. Yang kedua, alternatif solusi dari masalah konsep biodiversitas. Analisis masalah konsep biodiversitas. Keanekaragaman hayati atau sering disebut dengan biodiversitas adalah variasi makhluk hidup mulai dari gen, spesies, hingga ekosistem pada suatu wilayah. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang memberikan manfaat di berbagai bidang. Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati. Sayangnya, beberapa populasi spesies endemik terancam punah. Menurut data yang dimiliki Badan Pusat Statistika, jenis satwa yang terancam punah yaitu harimau Sumatera, gajah Sumatera, badak, banteng, orangutan, komodo, jalak Bali, maleo, babi rusa, anoa, elang, tersius, dan monyet hitam di Sulawesi. Contoh analisis masalah dalam konsep biodiversitas. Yang pertama yaitu semua tatanan geografis ini menentukan keanekaragaman hayati yang terdapat di provinsi ini. Jawa Barat memiliki banyak tumbuhan dan hewan yang endemik atau tidak ditemukan di tempat lain, yang kebanyakan merupakan penghuni hutan hujan pegunungan. Keanekaragaman hayati ini bisa ditemukan pada habitat alami maupun pada habitat binaan. Habitat alami yang paling banyak menyimpan keanekaragaman hayati adalah hutan. Sedangkan habitat yang dikategorikan sebagai habitat binaan, misalnya ada kebun, kolam, sawah, maupun halaman rumah. Contoh analisis masalah dalam konsep biodiversitas yang kedua yaitu sesuai dengan pola curah hujan di Indonesia, bagian barat pada umumnya mendapat curah hujan yang lebih tinggi daripada bagian timur. Jawa Barat juga dikenal sebagai tanah yang subur. Hal ini karena banyak terdapatnya gunung-gunung berapi, khususnya pada bagian tengah dan selatan. Sementara itu, pesisir utamanya merupakan lahan datar yang sangat baik untuk pesawahan dan pertambangan. Materi yang kedua yaitu alternatif solusi dari masalah konsep biodiversitas. Yang dilakukan pemerintah dalam berupa kegiatan konservasi yang dilakukan di lokasi yaitu bisa disebut dengan in situ dan di luar kawasan bisa disebut dengan ex situ. Selain itu dilakukan pula program perlindungan terhadap satwa maupun tumbuhan langka serta program pendidikan, penyuluhan, dan penyadaran masyarakat. Yang dimaksud dengan konservasi in situ yaitu konservasi yang dilaksanakan melalui penetapan wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan konservasi. Bentuk-bentuk kawasan konservasi yang ada di Indonesia adalah cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata, dan taman hutan raya. Alternatif solusi dari masalah konsep biodiversitas dan taman nasional, semua kawasan konservasi ini berada di bawah wewenang Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan maupun Perkebunan. Sedangkan konservasi ex situ yaitu konservasi yang dilaksanakan melalui pengumpulan gen atau gen bank yang dilakukan di kebun-kebun raya maupun tempat-tempat yang memiliki fasilitas penyimpanan benih. Selain itu, dilaksanakan pula program penangkaran satwa liar di kebun-kebun binatang dan juga taman safari. Tumbuhan dan hewan yang telah melalui langka atau hewan yang mulai langka harus dilindungi agar tidak diganggu manusia. Beberapa contoh jenis yang harus dilindungi tersebut adalah gajah, harimau Jawa, badak Jawa, tapir, anoa, babi rusa, beruang kasuari, burung maleo, beonias, kupu-kupu raja, ikan belida, bunga rafflesia, anggrek hitam, maupun kantong semar. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika terdapat
kritik, saran maupun pertanyaan, silakan diajukan langsung pada kolom komentar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.